sudah berapa lama kerja di sini? Saya dari museum ini dibuka, saya udah kerja di sini jadi sekitar sudah 2 tahun. Oh, sudah lama ya? Ya. Kalau posisi kakak sendiri tadi di sini sebagai Tour guide Museum Bekasi Gedung Juang. Ya. Selamat siang Kak. Selamat siang. Perkenalkan saya Muhammad Amar Fabian dari SMA Negeri 1 Tangerang Selatan. Izin bertanya Kak. Ya, boleh. Siapa yang mendirikan museum ini? Yang untuk museumnya sendiri, museum ini tuh direvitalisasi dan diresmikan oleh Bupati Pak Eka Supriatmaja. Itu untuk museumnya sendiri ya, tapi kalau untuk gedungnya sendiri, gedung ini tuh udah ada sejak tahun 1906 dan dulu yang punya ini adalah rumah pribadi milik tuan tanah orang Cina, namanya adalah keluarga Kou Chingki. Mula-mula pembentukan museum ini gimana Kak? Kalau mula-mula untuk pembentukan museum ini, jadi dulu tadinya gedung ini tuh hanya gedung yang tidak terawat ya, hanya gedung tua bersejarah yang dibiarkan begitu aja, kotor, terus banyak sarang kelelawar, pokoknya tidak terpakai deh. Yang biasa dipakai itu malah gedung-gedung yang ada di sebelah gedung Juang ini, yang ada di sebelah museum ini yang biasa dipakai untuk kantor dinas. Nah, karena memang tidak terpakai, akhirnya ada inisiatif dari Bupati Pak Eka untuk merubah gedung ini tuh menjadi sebuah sarana edukasi atau sarana yang berpendidikan yang bisa memberikan pengetahuan kepada rakyat Bekasi terutama, kayak gitu. Tepatnya museum ini didirikannya apa? Kalau untuk museumnya sendiri, dia didirikannya dibuka untuk umum di tanggal 19 Maret 2021. Jadi sudah berjalan 2 tahun museumnya. Ya, Kak. Ya. Iya. Iya, silakan. Alasan didirikan museum ini karena tadi Bupati Pak Eka Supriatmaja itu punya cita-cita ingin mendirikan sebuah wisata edukasi di Kabupaten Bekasi. Jadi supaya kita nih para kalangan milenial tahu sejarah wilayah sendiri, sejarah Bekasi itu sendiri kayak gitu. Kalau gue tahu latar belakang dari museum ini apa? Latar belakang dari museum ini didirikannya, latar belakangnya? Iya, betul. Sebenarnya sih itu tadi latar belakangnya balik lagi ke keinginan bupati kita, di mana dia tuh pengen punya wisata yang berpendidikan, wisata edukasi, kan yang kita lihat kan wisata di Bekasi itu kan nggak banyak ya, pantai, terus kayak mall. Nah, yang berpendidikan itu kan paling bisa dihitung jari, dan Bekasi juga belum punya yang namanya museum gitu loh. Dan ini adalah satu-satunya museum yang ada di Bekasi. Terus kalau boleh tahu tindakan seperti apakah tindakan seperti apa supaya museum ini tetap terjaga? Tindakan seperti apa ya? Tindakannya ya karena museum ini kan masih museum ini tuh di bawah naungan Dinas Dispupora Kabupaten Bekasi, Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi. Tindakannya paling sih kita tuh ada anggarannya tiap tahun untuk untuk merawat museum ini, baik dari segi alatnya maupun dari segi bangunannya. Itu kita ada anggarannya tersendiri setiap tahun. Dan kalau dari kita juga dari pihak karyawan museumnya, kita juga tetap menjaga supaya museum ini tuh tidak dirusak, pokoknya supaya terjaga lah gitu loh, tidak rusak. Pertanyaan terakhir nih, barang terpenting yang ada di museum ini? Barang terpenting yang ada di museum ini semuanya penting sih, tapi mungkin benda-benda peninggalan sejarah yang kita punya kan, yang dikacain itu kita punya itu adalah benda-benda asli. Itu yang ada di yang ada di Sunda, yang ada di Kerajaan Sunda, terus yang ada di masa prasejarah tadi yang manusia bumi, sama dia ada benda-benda lainnya seperti manik-manik, bandul terakota, terus ada beliung, gerabah kita yang di pas sudah di
kerajaan Sunda itu sih yang paling berharga, karena itu kita punya adalah benda asli dan itu sangat susah untuk mendapatkan benda-benda seperti itu. Maksudnya itu tidak segampang itu kita mendapatinya. Itu juga kita kita membayar dengan nominal yang luar biasa, dan itu juga didapetinnya sangat susah sekali, dan itu harus diteliti juga. Ada timnya sendiri untuk meneliti benda-benda bersejarah itu, seperti itu. Oke, makasih Kak.